Budaya, perkenalkan nama saya Calvin dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur dengan NIM 21040646. Kerukunan antar umat beragama. Jadi dari sekian banyak agama yang ada di Indonesia seperti agama Buddha, Kristen, Katolik, Islam, ataupun Hindu, pasti memiliki satu tujuan yang sama, yaitu sebuah peraturan di mana peraturan itu dibuat agar umat yang mengenal agama tersebut tidak menjadi kepribadian yang lebih baik atau disebut juga tidak melenceng dari kehidupannya. Jadi salah contoh yang ingin saya bawakan itu adalah tentang Pancasila Buddhis yang terdapat dalam agama Buddha. Jadi Pancasila Buddhis ini berisikan yang pertama ada Panatipata, Weramani, Sipatorna, Samadhyami yang memiliki arti aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Kemudian yang kedua, Adinadana, Weramani, Sikapada, Samadhyami yang memiliki arti aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kemudian yang ketiga, Kamesumi Cacara, Weramani, Sikapada, Samadhyami yang memiliki arti aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan seksualitas yang tidak dibenarkan. Kemudian yang keempat ada Musawadah, Waramani, Sikapada, Samadhyami yang memiliki arti aku bertekad akan mati diri untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Kemudian yang kelima Surameraya, Menja Pamadatana, Waramani, Sikapada, Samadhyami yang memiliki arti aku bertekad akan mati diri untuk tidak melakukan minum minuman keras yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan lemahnya kesadaran atau ketagihan. Jadi dari kelima pernyataan atau peraturan yang dibuat dalam Pancasila Buddhis tersebut, ternyata dalam agama-agama lain juga itu terdapat peraturan yang sejenis maupun hal tersebut tidak sama. Misalnya dalam agama Kristen, Protestan, dan Katolik, mereka mengenal yang namanya 10 hukum Taurat atau 10 perintah Allah, yang dimana dalam 10 hukum Taurat atau 10 perintah Allah ini terdapat hal yang serupa dalam Pancasila Buddhis, seperti misalnya tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh melakukan yang namanya tindakan asusila, tidak boleh mencuri, tidak boleh membohong, ataupun tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Hal-hal tersebut itu merupakan sebuah bukti yang dimana semua agama itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu agar pemeluk agama tersebut memiliki kehidupan yang dimana tidak melenceng atau tidak aneh-aneh gitu. Kemudian juga hal tersebut ya juga terdapat dalam agama Islam, seperti salah satunya itu dalam surat Al-Isra dan surat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kerukunan umat beragama ini juga terdapat dalam PUUD yang dimana terdapat dalam pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwasannya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwasannya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kawasan itu. Karena adanya UUD dalam tentang agama, maka kita bisa simpulkan bahwasanya kita berhak untuk bebas memeluk agama yang kita mau dan kita percayai, tanpa perlunya adanya rasa malu atau perbedaan dalam kasta agama, mungkin yang ada di kepala orang seperti itu. Kemudian saya mengambil pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan antara umat beragama itu dapat tercapai atau menjadi lebih baik. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu sebelumnya kita harus melakukan edukasi sejak dini tentang toleransi antar agama. Jadi edukasi sejak dini itu sangat penting untuk dilakukan, terlebih dari hal yang sangat sensitif untuk sekarang ini. Kemudian yang kedua itu kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling menolong, dan kemudian menghindari percakapan dan lain sebagainya, yang dimana hal tersebut terkandung dalam Saraniya Dhamma Sutta yang terdapat dalam agama Buddha. Jadi isi dari Saraniya Dhamma Sutta tersebut itu adalah yang pertama, Oh, para biku, terdapat 6 dhamma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, dan saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan dan persatuan dan kesatuan. Oh, para biku, masih ada lagi satu hal yang telah diperoleh dengan benar, dana makanan yang akan diperoleh dengan menerimanya di rumah, berumah tangga, atau di viara. Dana makanan itu diterima sebagai milik bersama, kemudian dibagikan pada sesama yang menjalankan sila dan kesucian. Hal ini akan menunjang tujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Oh, para biku, 6 dhamma ini akan menunjang tujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Selesai saya mengenai kerukunan antara umat beragama. Terima kasih.